Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lita Afriani dari kelas 6A akan mempresentasikan materi tentang pendidikan seks anak usia dini. Sebelum ke slide pertama, sebelum ke pengertian seks anak usia dini, saya akan menjelaskan dulu arti kata seks itu sendiri. Makna seks dalam KBBI Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah jenis kelamin. Maksud di sini adalah jenis kelamin yang membedakan antara pria dan wanita secara biologis. Namun, kurangnya pengetahuan para orang tua menyebabkan pendidikan seks belum diajarkan kepada anak, bahkan sebagian besar remaja pun tidak memperoleh pengajaran tentang pendidikan seks dari keluarga, terutama dari orang tuanya, sehingga mereka mendapatkan informasi yang kurang tepat, bahkan cenderung menjerumuskan untuk melakukan apa yang mereka temukan dari informasi yang kurang tepat tersebut. Di sini ada pengertian pendidikan seks anak usia dini. Pendidikan seks adalah upaya pengajaran, penyadaran, dan pemberian informasi tentang masalah seksual. Informasi yang diberikan diantaranya pengetahuan tentang fungsi organ reproduksi dengan menanamkan moral, etika, komitmen, agama, agar tidak terjadi penyalahgunaan organ reproduksi tersebut. Para ahli psikologi menganjurkan agar anak-anak sejak usia dini hendaknya mulai dikenalkan dengan pendidikan seks yang sesuai dengan tahap perkembangan kedewasaan anak. Lalu di sini ada tujuan pendidikan seks anak usia dini. Yang pertama, memperkenalkan organ seks yang dimiliki. Yang kedua, menjelaskan fungsi dan cara melindunginya. Ketiga, memahami perbedaan jenis kelamin, yaitu laki-laki dan perempuan. Menurut Halsted dalam Rokib tahun 2008, secara garis besar, pendidikan seks yang diberikan sejak dini memiliki tujuan sebagai berikut. Yang pertama, membantu anak mengetahui topik-topik biologis seperti pertumbuhan, masa puber, dan kehamilan. Yang kedua, mencegah anak-anak dari tindak kekerasan. Ketiga, mengurangi rasa bersalah, rasa malu, dan kecemasan akibat tindakan seksual. Yang keempat, mencegah remaja perempuan di bawah umur dari kehamilan. Kelima, mendorong hubungan yang baik antara orang tua dan anak. Keenam, mencegah remaja yang di bawah umur terlibat dalam hubungan seksual. Ketujuh, mengurangi kasus infeksi melalui seks. Kedelapan, membantu anak muda yang bertanya tentang peran laki-laki dan perempuan di masyarakat. Di sini ada manfaat pendidikan seks anak usia dini. Dijelaskan dalam buku Pedoman Aku dan Kamu, PKBI Pusat, halaman 8 tahun 2008, landasan besar bagi anak untuk mengembangkan sikap positif dan keterampilan hidup, diantaranya terkait dengan hubungan sosial, pencegahan kekerasan seksual, kesehatan reproduksi dan seksualitas, serta membangun kepercayaan dan komunikasi dengan orang tua tentang seksualitas sejak dini. Dalam situs Allo Dokter, manfaat pendidikan seks anak usia dini adalah sebagai berikut. Yang pertama, menangkal efek buruk media dan lingkungan.
Pembahasan seputar seks dapat melindungi anak dari dampak negatif berbagai konten tertentu di tayangan TV ataupun internet. Yang kedua, membangun kepercayaan antara orang tua dan anak. Membahas seks secara terbuka dengan anak justru memberi para orang tua kesempatan memberikan informasi yang sesuai dan akurat seputar seks. Ketiga, membuat anak mengerti tentang konsekuensi dan menghargai diri. Di sini diskusi tentang seks membuat anak menyadari bahwa ia harus melindungi dan menghargai tubuhnya sendiri. Pendidikan seks juga membuat anak untuk belajar memilih, bersikap, dan bertanggung jawab atas perbuatannya. Di sini ada metode mengenalkan seks anak usia dini. Yang pertama, memaksimalkan dan mengefektifkan waktu kebersamaan dengan permainan menebak nama anggota tubuh dan fungsinya. Kedua, memanfaatkan kegiatan merawat anak usia dini sebagai momentum belajar yang efektif. Ketiga, jika anak sakit, kita bisa gunakan waktu tersebut sebagai momen untuk memberikan pengetahuan tentang cara merawat tubuh dan menghindarkannya dari penyakit. Keempat, orang tua bisa mengajak anak untuk menonton video edukasi tentang pengenalan seks dan pencegahannya. Kelima, beritahu anak bahwa mereka memiliki hak sepenuhnya atas diri mereka dan mereka wajib melindungi tubuh mereka yang berharga dari sentuhan orang lain, kecuali orang tua dan tenaga medis. Di sini, anak itu tidak boleh sembarangan dipegang anggota tubuhnya oleh orang lain yang tidak dikenalnya maupun orang yang tidak terlalu dekat. Sekian dari materi presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.